Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal structure written expression menggunakan strategi umum dalam menjawab soal tipe ini. Baik, untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah yang B, karena pada soal ini yang ditanyakan adalah tentang subjeknya. Tentang objeknya. An excellent source bla 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 vitamin. Kata kuncinya adalah an excellent source. Di situ jelas fungsinya sebagai objek, sehingga kalau objek jelas benda. Kata benda, sehingga opsi A dan D itu sudah jelas salah karena A dan D berfungsi sebagai kata kerja. Opsi yang ada adalah B dan C. C itu digunakan untuk menjawab soal adjective clause. Sementara di sini fungsinya bukan adjective clause pada kalimat ini, sehingga jawaban yang paling benar adalah yang B. Vegetables are an excellent source of vitamins. Seperti itu. Baik, untuk nomor 2, microscope makes small things appear larger than bla bla bla. Nah, di sini yang perlu kita pahami, kata kerja sudah ada, yaitu kata kerjanya adalah make. Subjeknya sebagai microscope. Nah, di sini merupakan kalimat perbandingan karena ada kata than di sini. Sehingga yang paling tepat adalah opsi yang D. Alasannya, pada opsi D ini they fungsinya sebagai subjek, are fungsinya sebagai kata kerja. Apakah boleh seperti ini? Boleh, karena sebenarnya pada contoh nomor 2 ini things ini fungsinya sebagai subjek. Jadi ini kalimatnya aslinya. Kalau kita tuliskan aslinya di sini. Nah, di sini ini ada kata that seharusnya. Nah, that di sini fungsinya sebagai adjective clause. Jadi, that di sini fungsinya sebagai subjek dalam adjective clause, kemudian ini sebagai kata kerjanya. Nah, karena ada subjek dan kata kerja, maka di sini pun polanya harus sama, ada subjek dan kata kerja. Sehingga yang pas adalah yang D. Kalau kita pilih pilih yang C. C ini polanya adalah kata kerja, kemudian subjek. Ini malah tanda tanya, membuat kalimat tanda tanya, kalimat pertanyaan maksudnya. Sementara yang B juga sama, juga salah karena hanya ada kata kerja, begitu juga yang A. Jadi yang benar adalah yang D, subjek, kemudian are berfungsi sebagai kata kerja. Jadi ya, dalam adjective clause ada dua kata kerja. Dua kata kerja, dua subjek. Nomor 3, the city of Montreal bla 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 on island in the Saint Lawrence River. Di sini kalau kita analisa, the city of Montreal ini fungsinya sebagai subjek. Kalau kita analisa, yang tidak ada adalah kata kerjanya, sehingga jelas yang ditanyakan adalah kata kerjanya. Tinggal kita lihat kalimatnya aktif ataukah pasif. Dari segi konteks kalimatnya adalah pasif, sehingga was built itu jawabannya. Build di sini fungsinya sebagai verb 3. Kalau kita pilih yang B itu verb 1. Nah, B di sini verb 1, kemudian build di sini verb 3. Maka kalau kita pilih yang B, kalimatnya akan menjadi aktif. Jadi kotanya yang membangun dirinya sendiri. Dari segi manapun sudah jelas salah. Kalau kita pilih yang C itu ada that di sini berfungsi sebagai adjective clause-nya, jelas salah karena hanya ada satu subjek,
dua subjek, satu kata kerja. Sementara syarat dari adjective clause minimal ada dua subjek, dua kata kerja. Itu alasan kenapa C salah. Yang D ini salah karena kalau kita menganggap D itu fungsinya sebagai kata kerja bentuk kedua, maka sama dengan yang B maknanya, yaitu berfungsi sebagai kalimat aktif. Jadi kotanya yang membangun dirinya sendiri, bukan kota yang dibangun. Kalau kita pilih kota yang dibangun, maka alah jawabannya. Untuk nomor 4, a singer's struggle to succeed in popular music is the kind of story bla bla fascinating film could be made. Nah, di sini kita analisa subjeknya sudah ada. Nah, a singer struggle dan seterusnya itu fungsinya sebagai subjek. Kemudian kata kerjanya adalah is, verb 1. Oke. Kemudian di sini juga ada kata kerja kedua. Bukan kata kerja bentuk dua ya, tapi kedua. Jadi ada dua kata kerja di sini. Sehingga kalau sudah ada dua kata kerja, tinggal kita lihat subjeknya. Nah, jelas materinya adalah tentang adjective clause. Kalau materinya tentang adjective clause, maka A dan B itu tidak termasuk pada materi adjective clause. Sehingga yang C dan D, kalau kita analisa yang D, about which, tentang hal itu. Nah, di sini the kind of story about which. Kalau about which maka tidak pas karena yang dimaksud di sini adalah orang. Sementara kalau orang yang dimaksud maka whom jawabannya. Jadi whom di sini digunakan untuk orang, sementara which itu digunakan untuk benda. Orang seperti itu. Sehingga pas jawabannya adalah yang C.